Halo teman-teman, seperti biasa kalau kita lagi mau tahun baru nih, nyari-nyari nih di Instagram, mana yang enak tempat yang bagus untuk menghabiskan malam tahun baru. Akhirnya ketemu nih Punjul Hill. Mereka ada paketannya, kemudian ada banyak acara. Mau tahu keseruannya? Yuk, simak. Nah, ini adalah parkiran Punjul Hill. Ya lumayan lah, bisa sampai belasan mobil masuk ke dalam. Ini pintu masuknya ke areal camp. Penataan tanamannya baik ya, seperti resort gitu. Area terbuka dan langsung itu restorannya ya. Area terbuka, jadi kita bisa nongki ini di sini nih sambil menikmati padatnya hutan, bukan padatnya kemacetan ya, padatnya hutan. Kemudian nah di sebelah sana itu area jalan kita mau turun. Nah, Punjul Hill ini di Jalan Cimande, tepatnya di Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Caringin di Bogor. Nah, ini kita sedang turun ke tenda kita. Area di sini landscape-nya tangga menangga seperti ini ya, turun begini. Nah, itu kalau dari atas, kemudian belok ke kanan. Nah, ini tenda kita nih. Kita ambil tipe standar, yaitu tipe yang isinya 2 orang. Di Punjul Hill ini ada 3 tipe, yaitu standar, deluxe, lebih tinggi lagi, kemudian VIP, lebih tinggi lagi. Oke, seperti channel-channel yang lain, kita buka tendanya. Wih, siapa tuh? Ini. Nah, ini. Isinya begini. Isi tendanya ya. Fasilitasnya ada kasur, ada 2 ya, terpisah karena ada tiang di sana. Kemudian ada fan, ada minum. Nah, ini yang tercinta. Hihihi. Oke, masuk ah. Takut kotor, jadi ditutup dulu sedikit kakinya. Nah, sampai kita langsung disediakan snack berbentuk rebus-rebusan. Ada kacang rebus, ada singkong pisang rebus, ada gemblong tentunya. Karena hujan, kita tunggu sambil menikmati teh hangat dan rebus-rebusan tadi. Saat kita menunggu, pengelola ngasih ini nih, games. Kita harus mencari list yang ada di sana, di kertas ini. Karena kita nggak ngapa-ngapain, ya udah langsung cabut, langsung ikutin game. Mumpung juga hujannya sedang berhenti ya. Kita tutup dulu tendanya biar aman tentunya dari segala yang tidak diinginkan. Langsung kita menuju ke list yang pertama. Tapi sebenarnya listnya ngacak sih, kita nggak mesti harus pertama-tama. Tapi di situ di list ada harus foto dengan domba. Temu nih kandang dombanya, tapi berhubung nggak ada pengelola, masuk juga nanti takutnya mengganggu si domba. Ya udah, kita foto dari atas. Itu tuh dombanya. Checklist, berhasil yang pertama. Kemudian ada markisa. Checklist, kita ketemu buah markisa. Lalu apa lagi ya? Oh, ini bunga merah. Aku nggak tahu ini sebenarnya kecombrang juga bukan sih, tapi mirip-mirip. Tapi kayaknya sih bukan ya. Karena kalau kecombrang pohonnya agak tinggi. Nah, ini disebutnya kayu putih pelangi atau apa tuh istilahnya, kayu putih pelangi, eucalyptus rainbow eucalyptus gitu. Checklist. Nah, kemudian disuruh nyari lagi bulu unggas. Ketemu entok keluarin bulu. Entok adalah unggas. Dapatlah nih bulu unggas gitu ya. Checklist. Lalu ada lagi disuruh namanya merak putih. Nah, ini merak putih ini albino atau bukan ya? Tapi matanya nggak merah. Mungkin apa disebutnya kalau misalnya putih semua tapi nggak merah, nggak albino itu leucistic apa ya, itulah. Komen di bawah deh kalau misalnya tahu ya. Nah, ini disuruh nyari merak putih. Checklist udah dapat. Terus apalagi disuruh mencari pine cone atau bunga apa buah ya.
Pokoknya gitulah, pinus gitulah, buah pinus ya bisa dibilang ya. Nah nih, so easy ya, dapat semua checklist gitu. Kayaknya udah semua nih. Pas, telah ada lagi semut. Gampang juga, tinggal nyari rumahnya, pasti ada penghuninya ya semutnya. Sip, checklist rampung kayaknya. Masih ada belalang sembah sama ladybug. Oke, kita cari. Kayaknya mudah ini. Di hutan masa nggak ada belalang sembah sama ladybug. Nah ini ya, kontur Punjul Hill ini tuh turun menurun gitu ya, menangga gitu. Kita cari sampai ke bawah, sampai mendekati hutan pinusnya. Karena dia langsung berbatasan dengan hutan pinus. Hutan pinus itu milik perhutani, jadi kita dibatasi sama ini doang nih, kayak semacam jurang gitu ya, lembah lah gitu. Nah itu hutan pinusnya tuh, itu milik perhutani. Nah tapi sembari ngeliat dapatnya laba-laba. Habis dapat laba-laba, dapat belalang. Habis dapat belalang, dapat laba-laba lagi. Udahlah. Udah lama juga jalan-jalannya nggak temu-temu. Udahlah, kayaknya kita nyerah, pulang aja. Nah, karena sudah lelah, akhirnya, dan juga hujan turun lagi, udahlah kita mending pulang dan makan lagi. Tapi sebelumnya ini yang tadi kan ada 3 tipe ya. Ini tipe VIP nih, tersendiri dia paling bawah dan langsung berhadapan sama hutan pinus tadi. Nah tapi PR-nya nih di tipe VIP ini adalah ke kamar mandinya. Nih kayak gini nih, harus melewati tangga ini nih, kamar mandi. Bayangin kalau malam-malam mau pipis harus melewati tangga dulu. Terang sih, jadi aman kalau misalnya harus ke kamar mandi malam-malam. Tapi ya PR-nya ini tangga lagi. Bayangin, nah masih nanjak lagi. Kamar mandinya bagus ya, tapi ya itu tetap masih harus nanjak lagi ke sana. Oke, kita lihat kamar mandinya. Nah karena saya laki-laki, saya nggak mungkin masuk ke yang sebelah dong. Saya masuk ke sini nih, lihat laki-laki, kamar mandi laki-laki. Keren ya, ada urinoir, ya itulah tempat pipis gitu. Kemudian kamar mandinya ada shower, ada air hangat tentunya, air panas malah. Ini kamar mandi ini di bawahnya persis restoran gitu. Nah itu restorannya. Sekarang beranjak ke malam hari, pas acara makan malam, barbekyuan, plus sama menunggu pergantian tahun. Menunya saat itu adalah ada bakar-bakaran daging ya. Itu tuh apa? Jagung, nih sosis nih dibakar, ada ayamnya juga enak, ayam bakar. Kemudian ini suasananya, di bawah juga ada layar untuk menonton nanti. Ini daging yang disebutnya worth it lah, dengan harga yang diberikan cuman 400.000 sebenarnya per orang, jadi 300 normal. Kemudian karena tahun baru naik sedikit gitu ya, kita makan sambil nonton. Nah ini suasananya. Di pagi hari, kayak di channel sebelah buka pagi-pagi, nikmati udara pagi yang segar. Nah, ini suasana pagi di depan tenda kita.
Itu tenda sebelah, tenda tetangga. Sekitar jam 8-an lah kita sebenarnya menunggu hujan agak reda, tapi tetap masih gerimis. Kita ke restoran untuk sarapan. Sebelum ke restoran kita lihat dulu nih sedikit suasana. Kalau misalnya kita mau nongkrong di luar restoran kayak gini ya, langsung menghadap ke hutan pinus tadi yang milik perhutani. Langsung ke restoran. Nah, ini suasana restorannya sepi memang, mungkin masih pada tidur karena pada begadang tahun baruan. Nah, itu ada kulkas ini isinya berbayar, tapi kalau yang lainnya di luar kulkas itu tidak berbayar. Di situ ada harganya kok, tertera, nanti tinggal scan barcode aja, nanti tinggal bayar. Masih sepi, baru 2 pengunjung, 2 tamu lah bisa bilang yang sudah standby atau sudah menikmati sarapannya gitu. Nah, ini sistem minum di Punjul itu refill. Jadi teman-teman yang mau ke Punjul Hill itu silahkan bawa tumbler untuk ngisi ulang minumnya. Awalnya kita kaget loh, sarapannya cuma dikasih ini aja nih, goreng-gorengan sama rebus-rebusan. Katanya ada sarapan, tapi kok ini cuma snack doang gitu. Dan ini udah jam 8 gitu, maksudnya udah siang kan. Ya udahlah, daripada kita lapar, kita nikmati aja snack ini sambil menghirup udara pagi gitu. Setelah itu kita bergegas untuk jalan-jalan. Karena ada acara trekking kalau di Punjul Hill. Paketannya itu plus sama trekking. Pas sebelum trekking ini kita menunggu dulu sarapan. Jadi ternyata sarapannya itu datang jam 9. Jadi setelah snack itu datang, baru sarapannya datang. Kita baru jalani trekking nih. Ini suasana di luar Punjulnya. Daerahnya seperti ini, daerah Cimande. Menurutku ini asik ya, karena sepi gitu. Lalu lalang motor kendaraan itu hampir jarang lah. Dan juga bunyi suara motor juga gak keras-keras amat gitu. Jadi nikmat lah kalau misalnya nginep di Punjul Hill. Oke, nah ini suasana trekkingnya pemandangannya masih asik ya, hijau, ada persawahan gitu, asik, suasana pedesaan gitu. Sampai akhirnya dari jalan besar itu ke jalan yang lebih kecil atau jalan lebih setapak gitu ya, yang cukup cuman motor aja lewat. Kalau di Jakarta apa disebutnya? Gang. Nah itulah, sampai nanti gang kita tetap harus jalan melewati ini sudah sekitar 10 menitan lah kita berjalan, 10 menitan. Tapi asik treknya nyaman buat anak-anak juga gitu, karena menurun, tidak nanjak gitu. Kemudian ini treknya setelah dari trek yang tadi bukan beraspal, apa disebutnya, beton, kita baru mulai ke trek yang bertanah. Nah, kiri kanannya jalan menuju, kita nanti tujuannya adalah ke sungai ya. Jalan menuju sana itu melewati ini perkebunan, ada sayur mayur, ini ada tomat gitu, ada buncis. Pengen petik tapi belum mateng, tapi kalau petik tadi diomelin karena punya orang. Nah tadi habis hujan ya pasti tentunya becek. Sebenarnya kita ngelewatin ini rumah kambing, kandang kambing deng. Hati-hati banget karena licin, sebetulnya licin, becek, apalagi kalau tanah udah masuk ke sendal, waduh itu basah lagi. Kalau jalan udah ngiat licin banget dah. Setelah ini sekitar sudah berapa menit ya? Sekitar 15 menit lah. 15 menit. Tuh lihat pemandangannya asik banget kan. Akhirnya ya hampir 20 menit lah. Sebenarnya jaraknya
nggak terlalu jauh, tapi memang karena licin jadi hati-hati banget. Akhirnya sampai juga di sungai yang mau kita tuju, tapi ini masih di bawahnya, harus lewat jembatan ini. Jembatan asik ya. Jadi ini emang tempat untuk biasanya pesilat-pesilat Cimande itu kalau malam hari berendam di sini untuk menguatkan tulang. Nah ini nggak mau kalah lah intinya ya, sama pesilat Cimande. Kita juga turun untuk nggak berendam ya, untuk mencuci kaki gitu. Nah habis puas lah intinya untuk cuci kaki segala macam, kita balik. Untungnya penjuru ini keren gitu. Jadi balik gak perlu nanjak. Kita ada mobil bak yang disediakan oleh Punjul Hill. Kita naik mobil bak untuk pulang gitu. Oke, kira-kira itu saja teman-teman. Oh iya, ada yang lupa. Kena pacet. Saya kena pacet, tapi untungnya belum sampai dia menghisap. Tapi kangen juga dihisap sama pacet. Nantilah kalau naik gunung, pacet boleh menghisap. Sementara karena ini glamping, jadi jangan dulu deh. Gitu teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.